Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya? Saya senang banget dengan istilah bisa dilakukan. Kesusahan sehari cukup menyesali. Nah saya 4 minggu ya, saya nggak kesini 2 minggu, saya di Surabaya pulang. 2 minggu saya diare waktu itu. Saya diare 2 minggu sampai hari Sabtu malam saya masih diare. Minggu paginya saya sudah pesan tiket kereta pulang ke Surabaya. Saya berdoa, Tuhan, nggak enak Tuhan. Di kereta ekonomi bolak-balik ya gitu. Tapi biarlah semua terjadi menurut kehendak. Ini jam 10 malam. Tidur, besok pagi berhenti sampai Surabaya berhenti. Luar biasa. Hanya masalah diare. Senang sekali. Nah saya cerita sedikit kenapa saya sampai di gereja ini. Saya latar belakang dari Katolik. Saya tidak menyerang ajaran apapun juga. Tapi saya ingat saya sudah bertobat waktu itu. Saya datang ke rumah ayah saya. Ayah saya ini buat saya orang yang ajaib. Dia jarang membanggakan orang itu dapat. Dia sekolah Alkitab, dia paham Alkitab. Kalau saya datang menemui beliau, yang diomongin cuma Yesus terus. Nah suatu saat waktu saya datang, beliau mengatakan begini, tolong carikan nomor telepon Pak Erastus. Saya nggak pernah dengar Bapak Ibu, karena saya latar belakang dari Katolik, saya nggak pernah dengar nama Erastus, karena dulu buat kami orang Katolik, dan banyak teman-teman saya juga pantang mendengarkan khotbah pendeta. Ya, jadi walaupun kita sama-sama percaya Yesus, tapi belum tentu kita bisa klop. Kemarin saya cek di Google ya, buat Bapak Ibu cek informasinya. Pernah Bapak Ibu memperkirakan berapa denominasi Kristen Katolik ya, yang mengatasnamakan Yesus itu ada berapa sih di dunia ini? Pernah disini? Ada 33.089 Katolik, Ortodoks semua yang mengatasnamakan Tuhan Yesus ada 33.000. Saya begitu takjubnya terhadap Tuhan. Ternyata begitu banyak orang berusaha menteorikan Tuhan, melihat Tuhan dari 33.000 sudut pandang. Saya tertakjub Bapak Ibu. Dan yang luar biasa, mereka semua mengatakan benar. Dan ajaibnya, sumbernya satu. Luar biasa ya, tubuh yang sama bisa menghasilkan 33.000 sudut pandang dan mereka semua merasa benar. Bukankah itu artinya Tuhan itu ajaib? Nah, kebetulan istri saya ini banyak koneksi. Pendeta-pendeta akhirnya dapat nomor telepon Pak Erastus. Dan ternyata tanpa saya sadari, jadi papa saya ini di Jakarta sudah sekitar 30 tahun kemana-mana naik sepeda mini. Dan beliau itu selalu, ya karena tentara ya, senangnya celana hijau, kaosnya selalu bolong-bolong. Jadi di tengah jalan itu beliau cerita sering dikasih uang sama orang karena dipikir gembel. Jadi kalau beliau dikasih uang, beliau mengatakan maaf, saya tidak bisa terima, silakan diberikan ke orang lain. Di Jakarta 30 tahun naik sepeda, sudah 9 kali disamper metro ini. Ya karena beliau tentara ya, jadi nggak ada yang bisa ngasih tahu dia lah selain Tuhan aja. Ya, saya aja obat-obat sama beliau. Jadi beliau itu naik sepeda, rumah papa saya di Cibuluit ke Kelapa Gading. Oh, percetakan negara. Iya dari Cibuluit, dari apa namanya? Dari Cempaka Putih ke Kelapa Gading. Itu saya naik sepeda nyari Pak Erastus. Dan berkali-kali tidak pernah ketemu. Jadi naik sepeda, ya sepeda mini sampai sana pulang lagi seperti itu. Nah, saya percaya nama Pak Erastus ini pasti ajaib. Saya cek di YouTube, ya Tuhan. Beliau itu sementara kejadian waktu itu ya satu-satunya pendeta yang saya sepakat dengan apa yang beliau ajarkan. Luar biasa. Dia mempersiapkan jiwa untuk pulang. Ya, tidak semua gereja Bapak Ibu saya lihat mempersiapkan jiwa untuk pulang karena banyak yang fokus ke masalah dunia. Kenapa saya tidak mengatakan ini salah?
Tapi kalau saya lebih memilih gereja yang bisa mempersiapkan saya untuk pulang, karena saya sudah 40 tahun. Ya, 40 tahun saya melawan Buana, mencari Tuhan itu. Sejak ibu saya meninggal tahun 79, hidup saya sendiri. Benar-benar sendiri saya mencari Tuhan. Dan mencarinya saya ini bukan main-main. Jadi ibarat lapangan sepak bola, saya sudah bergerak dari sayap kiri ke sayap kanan, sampai offside, sampai keluar lapangan bola. Saya sudah datangi semua untuk mengatasi rasa haus saya. Jadi saya baru terpikir ya, ternyata selama 40 tahun kondisi saya dehidrasi rohani. Saya baru tahu setelah saya mulai membaca firman. Ya ini istilah baru mungkin, dehidrasi rohani. Bapak Ibu percaya nggak? Kita kalau mengaku orang percaya, kita mengaku sudah dibaptis, Roh Kudus sudah ada di dalam, kita pasti haus dan lapar. Percaya nggak? Terserah. Bapak Ibu mau percaya atau enggak? Tapi saya percaya. Roh Allah, roh yang membangkitkan Kristus, yang kekuatannya dahsyat itu ada di dalam kita. Kalau sampai kita nggak haus dan lapar, itu there is something wrong. Atau kalaupun itu timbul haus dan lapar, kesadaran kita tidak cukup untuk mengatakan. Makanya di sisa umur saya bilang sama istri saya udah gak nyari apa-apa lagi. Saya cuma pengen dia kenal saya. Sudah terlalu lama saya buang waktu, hidup dari kiri ke kanan sampai keluar lapangan bola, saya cari ke kiri ke kanan. Tapi sekarang saya sudah dapatkan dia. Saya berusaha keras dengan diri saya strict dengan dia. Walaupun gak enak Bapak Ibu, ikut dia tuh ibaratnya ada harga yang harus dibayar. Lalu hadiahnya apa? Kalau kita mengganti pemerintahan, di Roma 8 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Kenapa? Karena dosa sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, hidup dipimpin Roh Kudus. Ini memang seperti cerita fiksi gitu, Roh Kudus ini ada di dalam atau tidak. Tapi nanti saya jelaskan bagaimana begitu saya mengganti pemerintahan, semua berubah dengan sangat hebat. Bukan masalah ekonomi, bukan. Sekarang kita bicara dulu, apa sih yang dimaksud dengan perbuatan daging? Apa sih yang mesti kita kalahkan? Galatia 5 ayat 19 firman Tuhan mengatakan perbuatan daging telah nyata. Sudah ada. Ya, bukan berarti akan ada, dan sudah ada. Yaitu percabulan, kecemaran, impurity itu pikiran dan kebiasaan yang tidak kudus, najis, kotor. Bapak Ibu akhir-akhir ini ada melihat di medsos itu, saya sih nggak tahu ya, saya cuma melihat judulnya aja. Ada medsos yang bikin klub itu fantasi sejenis. Saudara. Fantasi saudara. Jadi dia mengumbar hubungan orang tua dengan anak, hubungan Yesus. Kita bisa melihat dunia ini makin mengerikan. Diumbar, ada klubnya, ada penggemarnya puluhan ribu. Hubungan orang tua sama anak, kakak sama adik, sama ipar. Ya Tuhan, kok bisa? Dulu Bapak Ibu ini informasi seperti itu sering saya dengar dari orang-orang. Saya nganggapnya gitu. Sampai suatu saat saya punya sopir, istrinya datang lapor, Pak, tolong tadi Pak, suami saya menghamili anak saya. Ya Tuhan, ada di lingkungan saya. Saya pikir orang lain. Saya datang ke rumahnya, suaminya ini saya omel, tapi yang jadi masalah anaknya terima bapaknya. Jadi anaknya ini nggak marah sama bapaknya. Anaknya hanya aman. Saya nggak bisa bicara lagi Bapak. Habis. Mana waktu itu saya belum bertobat, jadi habis kata-kata saya gitu, pikiran saya. Kok bisa ya? Bapak melindungi anak sendiri dan anaknya enjoy. Ini udah terjadi berkali-kali kata istrinya. Jadi Bapak Ibu tidak melihat bahwa itulah yang dinamakan dengan berubah lungsur. Hawa nafsu, segala sesuatu yang mendatangkan kesenangan yang berlebihan. Penyembahan berhala ini bukan soal kita nyembah patung saja, tapi segala sesuatu yang mendatangkan kesenangan berlebih sehingga mengalahkan Tuhan, termasuk uang,
harta, kedudukan, di mana kita merasa aman dan Tuhan disingkirkan, itu yang namanya penyembahan berhala, idolatry. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Amarah ini beda dengan marah ya. Amarah ini marah yang merusak, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Jadi bukannya pesta perkawinan, tapi pesta pora. Kemarin saya nonton sekilas di televisi, ada ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini diwawancara. Tante, dulu kalau ke diskotik itu sering. Oh sering, tiap minggu saya. Oh. Kalau ke diskotik berapa jam? Oh enggak, saya masuk hari Kamis, saya keluar dari diskotik hari Senin. Penari di dalam itu gelap, Bapak Ibu, karena saya pernah di sana gelap. Terus setiap minggu habis berapa tante? Ya 60 jutaan lah. Itu kejadian 10 tahun lalu. Setiap minggu dia keluarkan 10 juta untuk kehidupan seperti itu. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam, saya nggak tahu. Tapi luar biasa manusia itu kalau memang sudah masuk dalam roh perbudakan, dia menyenangi. Dia nggak tahu bahwa itu misalkan menghancurkan pun dia nggak tahu. Saya pernah narkoba, saya nggak tahu kalau itu menghancurkan. Karena pengen terus. Itu yang namanya diperbudak, itu seperti itu loh. Yang bergerak dengan hawa nafsu sehingga rasio atau kesadaran kebenaran lewat semua. Dan tolong ingat Bapak Ibu, ini belum selesai dan sebagainya. Ini PR-nya banyak banget. Satu masalah aja kita bisa berulang-ulang jatuh bangun. Ini banyak banget PR-nya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian. Yang bicara bukan saya, jangan marah sama saya. Tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi banyak orang ya, saya punya grup itu beberapa, grup laki-laki. Mereka menganggap hal-hal seperti ini lucu. Setiap sharing itu masih pornografi seperti itu. Tapi saya udah nggak pernah komen, saya udah nggak pernah lihat lagi. Karena takutnya luar biasa ya. Saya terkagum-kagum dengan teman saya. Kejagoan banget tuh, jagoan. Lo nggak tahu nanti yang lo temuin itu siapa, lo nggak tahu saya. Nah, next. Maaf itu buruk. Nah, jadi nanti kalau kita sudah mengambil pemerintahan, baru kita bisa mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Galatia 2 ayat 20 firman Tuhan mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, dalam pemerintahan Roh Kudus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu mulai memahami sekarang ya, bahwa yang Tuhan minta bertobat itu supaya kita tidak lagi posisinya diperbudak. Dan nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir, Bapak Ibu akan tampak berbeda. Teman saya walaupun mentertawakan saya, tapi kalau dia ada masalah dia datang ke saya. Ada teman saya mengatakan gini, bro, kenapa ya kalau lagi pusing selalu pengen telepon lu? Bukan masalah uang, tapi masalah karena kita jadi pelita Bapak Ibu. Kita bukan perang itu, tapi kita membawa terangnya dalam hidup kita. Kita akan dicari orang terus. Kemarin saya sama istri datang ke acara resepsi, dan tidak pernah terjadi di resepsi saya bersaksi. Bukan bersaksi seperti ini ya, saya ketemu satu orang saya bersaksi. Biasanya kalau resepsi itu saya tanya usaha apa, bisnis apa. Saya bersaksi. Di mana-mana saya bersaksi. Entah kenapa gitu, rasa dorongan ini untuk menceritakan kebaikan dia dalam hidup saya. Memang jadi tampak aneh, tapi ternyata orang yang saya berikan kesaksian, dia menikmati. Ya, dia sangat menikmati kesaksian. Jadi jangan takut berbeda Bapak Ibu, kita pasti berbeda. Karena kita sudah menggunakan Roh Allah dalam hidup ini. Ya nggak usah khawatir, nggak apa-apa, nggak usah didengarin omongan orang. Yang penting bagaimana Tuhan melihat kita. Bukan masalah kita mendengarkan orang, karena orang begitu banyak komentar. Jangankan orang luar, saudara sendiri juga komentarnya banyak sekali mengenai kita. Tapi nggak apa-apa, percayalah. Memang hidup ini
Sulit Bapak Ibu kalau kita tidak bisa membayangkan sebenarnya apa yang Tuhan inginkan. Tidak bisa. Ini sangat aneh gitu di saat orang melihat materi begitu pentingnya. Saya tidak pernah. Buat saya nanti aja. Saya berusaha hidup realistis. Kalau nggak ada, saya nggak akan cari-cari, nggak akan buka-buka, nggak akan cari informasi, nggak ada. Ya, saya berusaha keras untuk diri sendiri. Next. Next. Nah, setelah Bapak Ibu pahami bahwa di dunia ini hanya ada dua pemerintahan dunia dan pemerintahan Allah, harusnya kita paham sekarang kenapa di Alkitab sering dikatakan bahwa kita adalah pemenang. Kita pemenang bukan masalah kita kaya, Tuhan memberkati, anak bisa sekolah di luar negeri, kita merasa menang, kita banyak, aset kita banyak, bukan. Kita menang karena kita berhasil mengganti pemerintahan dalam hidup kita, tidak lagi diperbudak oleh dunia. Enak, kayak gitu. Tapi ya dilalui aja. Nah pertanyaannya sekarang gini, apakah cukup memperbarui roh? Efesus 4 ayat 22 firman Tuhan mengatakan bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Jadi ternyata roh belum selesai diperbarui, pikiran pun mesti ikut diperbaharui dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan, jadi Tuhan ini sudah menciptakan kita tuh semuanya baik, telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Kita aslinya itu sudah baik, semua sudah diciptakan menurut rencana Allah. Amantius akan begini. Tapi karena pilihannya selama saya datang ke dunia, pilihannya untuk ikut roh dunia, makanya kenapa apa yang sudah direncanakan Allah tidak terjadi dalam hidup saya dan hidup orang yang tidak menghidupi roh yang ditempatkan di dalam kita, Roh Kudus. Nah, apa yang perlu diperhatikan kalau kita ingin memperbarui pikiran? Rubah sudut pandang Bapak Ibu. Nah, saya ingin tanya, buat Bapak Ibu ini gambar nenek tua, ya. Gambar ini, gambar yang sama bisa menghasilkan dua hal yang berbeda tergantung dari sudut mana kita memandang. Bisa menjadi gadis muda, bisa menjadi nenek tua. Kalau saya ingin melihat gambar ini sebagai gadis muda, saya harus menggeser posisi saya supaya gambar ini terlihat sebagai gadis muda. Gambar yang sama, sudut pandang yang berbeda, hasilnya nanti bisa beda. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ini menarik. 2 Korintus 12 ayat 7 firman Tuhan mengatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Dia protes keras dong Bapak Ibu, ya kan? Kalau sampai 3 kali itu kan berarti dia nggak enak. Dia protes sama Tuhan. Kenapa ada utusan ini? Nah, ini yang kan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sekarang kita lihat, begitu Tuhan menjawab, Rasul Paulus langsung switch sudut pandangnya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Lucunya. Dan tadinya dia komplain, begitu dia tahu jawaban Tuhan, langsung dia switch. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Lucu ya, yang tadinya dia protes itu sebagai kelemahan, sekarang dia senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Lucu ya, dia protes keras sampai 3 kali, tapi begitu dia mendengar jawaban Tuhan dan dia sudah memutuskan bahwa hidup dipimpin Tuhan, langsung dia switch. Apa yang tadinya dianggap sebagai kelemahan, sekarang dia bangga itu menjadi kekuatannya. Apa yang mesti kita rubah mengenai sudut pandang ini?
Yang pertama, kehidupan. Dulu saya memandang kehidupan itu supaya saya berguna dalam hidup ini, saya harus sukses, kaya raya, nggak butuh apa-apa. Oh keren. Jadi tidak ada tuntutan. Apapun yang terjadi, karena Tuhan adalah gembalamu, ya cukup. Ya. Belajar mengatakan cukup, belajar bersyukur Bapak Ibu. Syukur di saat kita kaya mah gampang. Gimana caranya bersyukur di saat uang itu nggak ada? Nggak gampang. Tapi disitulah bersyukur yang tingkat tinggi. Dulu kalau saya keadaan buruk, saya mesti melihat orang yang lebih buruk dari saya untuk saya bisa bersyukur. Sekarang saya nggak lagi, karena saya menyadari konyol banget saya. Saya ingat orang lain susah, kok saya lega? Nah, akhirnya saya berubah. Sekarang saya bersyukur atas apa yang ada sama saya. Saya nggak butuh pembanding. Mungkin Bapak Ibu, next. Bapak Ibu pernah tahu atau pernah kenal beliau? Next. Beliau ini sangat terkenal, sudah keliling dunia, sudah datang ke Indonesia. Pernah? Kenal? Kenal ya? Kenal sama tahu beda bos. Kalau kenal tuh pernah ngomong. Beliau ini lahir 18 Desember tahun 82 di Australia, ya, di Kuching ini. Beliau kena sindrom tetra amelia. Jadi kaki dan tangannya tidak bisa bertumbuh dengan sempurna. Beliau mengatakan, saya berdoa sama Tuhan untuk tangan dan kaki saya tumbuh. Tapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan menjawabnya dengan memberikan orang tua yang mengasihi beliau, walaupun beliau sangat tidak sempurna. Beliau mengatakan, saya dulu punya videonya tapi saya cari hilang. Untuk bisa berdiri dari posisi tidur, beliau harus berlatih 500 kali karena beliau tidak punya penopang. Jadi kalau kita kan bisa ya dari telentang berdiri mudah, beliau itu tidak bisa karena tidak ada yang menopang. Jadi beliau caranya kebalik, beliau tengkur, beliau pakai kepala digeser-geser masuk, akhirnya beliau bisa berdiri. Hanya untuk dari tidur ke berdiri aja beliau butuh usaha 500 kali. Tapi yang menarik, beliau lulus dari Griffith University dengan 2 gelar. Pertama akuntansi, yang kedua financial planner. Dan yang menarik, next, beliau punya keluarga yang sehat. Beliau punya 4 anak. Dari umur 17, beliau sudah bergerak di penginjilan. Beliau keliling dunia, beliau menyadarkan orang apa yang Tuhan berikan. Itu sudah luar biasa. Tinggal masalahnya kita bisa bersyukur atau tidak. Bapak Ibu pernah kebayang gak? Kok bisa istrinya mau? Siapa yang ngasih kuasa? Kok mau? Karena cacatnya kan bukan cacat yang biasa ya. Tapi itulah Tuhan punya rencana. Selalu ajaib. Dan putra-putrinya sehat, 2 putra 2 putri ya. Jadi kita harusnya belajar Bapak Ibu. Jangan menyesali apa yang ada. Saya pun tidak menyesali apa yang ada sama saya, walaupun saya sekarang kekurangan, tidak pernah saya sesali. Tidak pernah sekalipun saya menyesali apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya ditipu, istri saya meninggalkan saya. That's all. Jadi hidup itu hanya masalah kemampuan menerima Bapak Ibu. Kalau masalah kemampuan mengambil, belajar, mendapatkan, gampang. Semua ilmu juga mengajarkan demikian. Tapi bagaimana kemampuan melepas, itu harus kita alami. Baru kita tahu kemampuan kita. Belajar ikhlas, melepas. Luar biasa ya. Dan saya mengingatkan Bapak Ibu, kekekalan itu dahsyat. Sekarang itu tidak selamanya. Kalau kita percaya kehidupan cuma sekali, kesempatannya cuma sekarang atau hilang. Saya pernah ada di komunitas yang percaya reinkarnasi. Pernah saya ikuti, karena saya dulu waktu mencari Tuhan semua saya masukin. Saya masuk ke komunitas itu, jadi ada kayak camp gitu ya. Ya masuk orang agama apa aja bisa. 11 hari nggak boleh bicara. Jadi saya tidak bicara 11 hari dengan siapapun juga. Handphone ditahan. Kita dibangunkan jam 4 pagi. Kita bermeditasi jam 5. Selesai jam 9. Ada break-breaknya. Sehari makan 2 kali, makannya vegetarian. Jadi walaupun suami istri itu dipisah, sama teman laki-laki pun dipisah. Jadi selama 11 hari itu saya tidak mengucapkan satu kata pun. Obat nggak boleh, handphone nggak ada. Saya masuk ke kalangan seperti itu, tapi sambil saya lihat mereka serius sekali. Padahal di depannya mereka harus menempuh puluhan mungkin ratusan kali kelahiran.
cuma sekali. Now, whatever. Kita nggak serius. Saya nggak serius dulu dengan hidup saya, Bapak. Saya cuma berpikir yang penting nyebut Yesus, Yesus selamat. Tidak sesederhana itu. Allah yang sempurna pasti tuntutannya juga tinggi. Jadi saran saya Bapak Ibu, siapkan diri kita. Dan yang terakhir saya akan bicara sedikit mengenai Tuhan, karena banyak orang salah persepsi mengenai Tuhan, sudut pandangnya berbeda mengenai Tuhan. Saya pun juga begitu. Dulu saya berpikir Tuhan itu terlalu jauh, terlalu sempurna, sehingga dia nggak lagi ngurusin saya. Jadi saya cuma berpikir dulu bahwa dunia ini sudah systemized, sudah disistematisasi dalam hukum tabur tuai. Jadi saya fokus dengan hukum tabur tuai. Saya nggak ingat Tuhan, saya jarang berdoa juga. Kalau saya mampu mendapatkan sesuatu, saya merasa itu karena saya. Jadi banyak orang salah persepsi mengenai Tuhan ini. Jadi kalau image Tuhan tidak menimbulkan kegentaran, Bapak Ibu, lupakan, gak akan pernah. Karena Tuhan gak kelihatan, kita berdoa minta ini itu juga gak dikasih. Makanya kenapa Amsal 9 ayat 10 firman Tuhan mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dulu. Kalau kita gak ada takutnya, lewat semua. Saya sudah melihat bagaimana orang yang terjebak masuk dalam kalau orang pesugihan. Saya sudah Kristen, nggak ada Tuhan, lupakan. Ya. Dan saya juga mengajak Bapak Ibu untuk memperbaiki pandangan mengenai kasih Tuhan. Dulu kita minta apa, dikasih, minta apa dikasih, karena kita dianggap masih kecil. Tapi sekarang setelah kita dewasa, kita mesti memahami bahwa kasih Tuhan itu tidak lagi kasih yang membuat kita nyaman, yang memuaskan, bukan.